Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Baik, jadi perkenalkan, nama saya Arjun Paewa dari kelas 7B Agribisnis dengan NIM 18024050076. Jadi di sini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah Hukum dan Politik Agraria. Baik, langsung saja ke pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan definisi politik dan hukum agraria. Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah dan negara. Sedangkan hukum agraria adalah serangkaian kaidah dan hubungan yang mengatur hak penguasa atas bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Lanjut ke pertanyaan kedua. Jelaskan perbedaan antara hukum agraria adat dan hukum agraria barat. Jadi, hukum agraria adat adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum agraria yang bersumber pada hukum adat seperti hukum agraria adat terdapat dalam hukum adat tentang tanah dan air, dan hukum tanah yang tunduk pada hukum adat dan tidak dilakukan pendaftaran tanah, dan hukum agraria adat melahirkan tanah adat seperti tanah ulayat dan tanah hak pakai. Sedangkan hukum agraria barat adalah yang bersumber pada hukum barat, dan tanah barat pada umumnya sudah didaftarkan dengan bukti tertulis sehingga memiliki kekuatan bukti secara yuridis, dan hukum agraria barat melahirkan tanah hak barat seperti hak egigendom. Kemudian pertanyaan ketiga, hukum agraria yang dikembangkan pada masa penjajahan difungsikan untuk memenuhi kebutuhan negara penjajah dan memiskinkan rakyat jajahan. Ada 4 ciri pokok politik hukum agraria pada masa kolonial. Sebutkan dan jelaskan keempat ciri pokok tersebut. Adapun ciri-ciri hukum agraria kolonial, yang pertama itu ciri-ciri terdapat pada hukum agraria kolonial dimuat dalam konsideran bab menimbang huruf B, C, dan D, UU, PA, dan penjelasan umum. Angka pertama UUP yaitu yang pertama, hukum yang berlaku sekarang ini sebagai tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintahan jajahan, dan sebagian tujuan dipengaruhi olehnya sehingga bertentangan dengan kepentingan rakyat dan negara di dalam menyelesaikan revolusi nasional sekarang ini serta pembangunan semesta. Kedua, hukum agraria tersebut mempunyai sifat dualisme dengan berlakunya hukum adat di samping hukum agraria yang didasarkan hukum barat. Kemudian bagi rakyat asli hukum agraria, penjajahan itu tidak menjamin kepastian. Lanjut ke pertanyaan keempat. Sebutkan dan jelaskan 4 hak atas tanah barat. Yang pertama, hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umumnya yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang, dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain. Kemudian hak erpak merupakan hak kebendaan
yang memberikan kewenangan yang paling luas kepada pemerintah, haknya untuk menikmati sepenuhnya akan kegunaan tanah kepunyaan pihak lain. Kemudian hak obstal atau dikenal juga dengan sebuah hak numpang karang. Hak numpang karang adalah hak kebendaan untuk mempunyai gedung, bangunan, atau tanaman di atas tanah orang lain. Kemudian hak gebruik merupakan hak pakai, yaitu hak atas sebidang tanah pekarangan yang kepada pemakainya hanya boleh mengambil hasil-hasilnya sebanyak yang diperlukan untuk diri sendiri dan seisi rumah. Baik, lanjut kepada pertanyaan kelima. Sebutkan dan jelaskan 5 macam hak atas tanah yang Anda ketahui. Yang pertama, hak milik. Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki oleh seseorang. Kepemilikan hak milik hanya dapat diperbolehkan untuk orang Indonesia, sedangkan orang asing atau WNA tidak diperbolehkan memperoleh hak milik. Kedua, hak guna. Usaha guna. Usaha adalah hak mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk keperluan melakukan usaha di sektor perkebunan, perikanan, pertanian, dan peternakan. Ketiga, hak guna bangunan. Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan milik sendiri. Keempat, hak pakai. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban kepada seseorang yang ditentukan dalam perjanjian oleh pejabat atau pemilik tanah, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah. Segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan perundang-undangan. Yang kelima, hak sewa. Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah apabila ia berhak mempergunakan hak milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa. Lanjut ke pertanyaan ke-6. Jelaskan definisi pengadaan tanah dan apa yang dimaksud dengan kepentingan umum dalam sistem pengadaan tanah tersebut, serta sebutkan 3 contoh objek apa saja yang termasuk dalam kepentingan umum. Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Kemudian, pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat kesejahteraan dan kemakmuran dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak. Contohnya, pembangunan jalan umum, jalan tol, pembangunan bendungan, pembangunan irigasi, pembangunan terminal, dan lain-lain. Lanjut ke pertanyaan ke-7. Konflik agraria di Indonesia masih saja terus berlangsung, bahkan semakin meningkat. Menurut Anda, apa saja penyebab terjadinya konflik agraria tersebut, dan sebutkan 1 contoh konflik agraria yang Anda ketahui.
Apa solusi untuk mengatasi konflik agraria tersebut? Konflik agraria timbul sebagai akibat dari adanya ketidakserasian atau ketidaksengajaan terkait sumber-sumber agraria yang tidak lain adalah sumber daya alam. Kemudian sengketa tanah. Menghadapi hal tersebut, Anda sebaiknya tidak sembarang memberikan sertifikat tanah miliknya kepada orang lain. Apapun juga ketika ingin melakukan jual beli tanah, agar menggunakan notaris dan atau PPAT yang benar. Hal ini untuk mencegah pemalsuan sertifikat dan mencegah tidak terperangkap dalam mafia tanah. Lanjut ke pertanyaan terakhir. Jelaskan keterkaitan antara reforma agraria, reformasi pertahanan dengan kesejahteraan petani. Hubungan di mana reforma agraria merupakan penataan kembali struktur penguasa kepemilikan tanah yang lebih adil atau restrukturisasi dalam hal pemilihan tanah, penguasaan tanah, dan pemanfaatan atau penggunaan sumber-sumber agraria yang mana diharapkan mampu menciptakan pemerataan dan keadilan dalam pemilikan tanah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Jadi mungkin saja itu jawaban yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.